Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kali ini ada berita tentang Pak Ahok dan Pak Ganjar dalam sebuah pemberitaan di media yang ada di YouTube. Kita akan sama-sama membahas seperti apa pemberitaannya. Dan kayaknya ini terkait dengan dinamika politik yang terjadi. Ya, banyak masyarakat yang menginginkan Pak Ahok, Pak Ganjar itu duet dengan Pak Mahfud MD. Tapi juga beredar opini bahwa banyak juga yang setuju atau suka dengan duet antara Pak Ganjar dan Pak Ahok. Mana? Dua-dua sih adalah sosok yang benar-benar ngeri bagi para tindak pidana korupsi ya. Kita akan sama-sama bahas dulu beritanya, kemudian kita akan sampai akhir kita akan memberikan kesimpulan. Link original video di deskripsi. So, let's play this video. Let's go. Ya, karena juga sudah jadi kader PDI Perjuangan. Namanya BCP. Basuki Cahayapurnama. Terkenal namanya Ahok. Masa nggak boleh ya namanya mau aseng mau Ahok? Kalau dia warga negara Indonesia, ya sudahlah. Nilai itu yang harus dijunjung tinggi sih. Ya, saya sampaikan kenapa kita harus pilih PDI Perjuangan ya. Karena memang PDI Perjuangan di bawah tentu bahwa Ibu Megawati sebagai Ketua Umum ini telah membuktikan PDI Perjuangan adalah rumah besar kaum nasionalis dan juga memperjuangkan kepentingan semua anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin banyak orang takut mencalonkan saya karena dianggap triple minoritas atau apa, tapi bagi Ibu Ketum tidak. Dia harus menilai orang berdasarkan meritokrasi, bisa kerja atau tidak. Buat saya sih justru nilai Pak Ahok makin tinggi karena memang kelihatan bahwa dia dibutuhkan di dalam segala situasi. Makanya saya bilang kita lihat positifnya aja. Kan kasus Ahok masuk penjara nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi. Itu kan tekanan politik yang terlalu besar ke proses pengadilan. Dan kita tahu semua konteks itu. Tapi ya karena kita membahas soal Ahok, ya otomatis lah. Ahok ini sosok yang sampai hari ini saya tidak punya alasan untuk meragukan kinerjanya. Paling mantap Ganjar Ahok 2024. Tapi siapkah Indonesia? Kaldrun dan mafia korup pasti demo berjeli-jeli. Itu sih. Tentu saja Basuki Cahayapurnama alias BTP atau Ahok menggebrak dengan menghapuskan beberapa fasilitas untuk para petinggi di Pertamina seperti kartu kredit dan uang saku atau uang representatif. Dan ketika Ahok menggebrak, publik pun bersorak hore. Ia mengapresiasi kinerjanya sembari menyayangkan bahwa sosok pekerja keras dan bersih seperti Ahok pernah disia-siakan oleh warga Jakarta. Sekarang mungkin sudah banyak yang menyesal sih. Di Pertamina saja kinerja Ahok makin kinclong karena ternyata Pertamina bisa menyetor duit ke negara sampai ratusan triliunan rupiah. Padahal tahun 2020 itu bisa dibilang sebagai tahun terburuk akibat imbas pandemi. Nama Ahok pun muncul dalam beberapa survei elektabilitas. Namun di satu pihak ada pertanyaan apakah status mantan napi Ahok memungkinkan untuk ikut pilpres? Nah, dilansir dari kumparan.com, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa ancaman pidana Ahok waktu itu adalah 5 tahun sehingga tidak memenuhi syarat capres dan cawapres yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam satu pasalnya disebutkan bahwa capres atau cawapres tidak pernah dipenjara yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Namun kata Titi, bisa saja nanti ada yang punya penafsiran berbeda. Lagi pula aturan juga bisa berubah ya, karena kekhawatiran saya soal Ahok bukan bersumber pada aturan perundang-undangan, melainkan soal kesiapan dan kematangan publik. Sampai lupa sama Pak Ganjar, maaf Pak. Memang tulisan ini lebih berfokus kepada Ahok karena dari segi aturan maupun penerimaan atau acceptance publik terhadap pencapresan Ganjar akan tidak ada masalah. Saya kira nggak perlu menjelaskan panjang lebar kenapa Ganjar layak diusung menjadi capres. Sudah banyak sekali tulisan saya mengenai hal itu, bahwa memang Ganjar belum sampai mencapai level seperti Pak Jokowi. Itu adalah pendapat saya. Tentunya Ganjar masih punya waktu yang panjang untuk berkarya dan
dan menempa dirinya. Sudah banyak digelar deklarasi relawan Ganjar. Tadi saya sempat melihat di Twitter, bahkan sudah sampai di Provinsi NTT. Para pendukung Ganjar ini sudah mulai menunjukkan militansinya. Sebuah perkembangan yang bagus dan sangat mendukung pencapresan Ganjar. Tinggal soal kendaraan partai pendukungnya, ya kan? Dan saya juga yakin PDIP bukan partai yang membuang emas atau permata yang sudah terlihat kilaunya. Kalau Jokowi si tukang kayu itu pernah diusung, maka nggak mustahil bagi PDIP untuk mengusung seorang Ganjar. Sekarang pasangannya siapa? Sudah ada juga beberapa suara netizen yang sepaham dengan saya bahwa yang paling mantep adalah pasangan Ganjar dan Ahok untuk 2024. Sama-sama energik, berkualitas, tidak berjarak dengan rakyat, berdedikasi tinggi, punya integritas yang tinggi dan suka bekerja keras. Dari segi kualitas, saya kira pasangan ini bakal mampu membawa Indonesia makin maju, makin sejahtera, dan makin bersih dari korupsi atau kolusi. Pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia siap menerima mereka, khususnya Ahok? Nah, ini dia. Siapa saja boleh nyapres, tapi apakah rakyat siap menerimanya? Sedangkan di grup WA teman-teman SMP saya aja itu masih terus beredar info-info hoax dengan sentimen anti asing. Tentu saja disertai dengan pemujaan terhadap Anies dan segala sesuatu yang berbau Arab-Arab ya. Padahal teman-teman SMP saya itu ada yang berprofesi sebagai ASN, dosen, pengusaha, dokter juga ada. Ada pula yang kuliahnya lulusan Australia, tapi tetap saja hoax soal pemerintahan Jokowi dan sentimen anti-China beredar bebas. Saya yakin masih banyak sekali grup WA sekolah yang serupa dengan itu. Padahal yang namanya smartphone ini sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Punya WA itu sudah lazim dan lumrah toh. Belum lagi para penceramah agama yang kerap disebut ustadz yang radikal dan diskriminatif juga masih saja laku di mana-mana. Belum lagi para elit politik yang kerap menyerang Ahok, sekedar mau pansos aja nebeng dengan ketenaran Ahok. Ada aja warga yang mendukung serangan elit politik itu. Seperti yang pernah saya sebut di tulisan sebelumnya, kadrun itu ada dari yang tua, yang milenial, yang muda, hingga yang anak-anak komplit, semuanya ada. Ahok dibenci, teroris, dan mereka yang mau mengganti dasar negara malah dibela dan dipuja. Kan kebolak-balik ya, ini bahaya latensi yang belum bisa ditangani oleh negara kita. Berharap bahwa negara bisa menanganinya pada 2024, saya kok kurang pede ya. Oleh sebab itulah kesimpulan saya adalah walaupun Ganjar Ahok adalah pasangan yang paling mantap, yang pasti bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara, namun Indonesia secara keseluruhan belum siap untuk menerimanya. Sayang sekali, tapi itulah kenyataannya saat ini. Memang ada ramalan Gus Dur bahwa Ahok akan menjadi presiden. Bisa jadi nanti pada 2029 ketika semua kadrun sudah musnah dari bumi Indonesia. Bisa jadi toh. Dan memang sungguh miris melihat Indonesia ini. Bukan tanpa alasan, kita nggak boleh menutup mata pada saat itu diusung menjadi calon wakil gubernur pasangan. Itu sebuah statement yang lucu sih, dimana ya memang saya berharap dari perjalanan politik kita, masyarakat Indonesia itu bisa belajar dan menjadi masyarakat Indonesia yang dewasa, yang dimana setiap hari kita belajar melalui begitu banyak politik, melihat setiap kejadian-kejadian yang terjadi, bagaimana agama disangkut pautkan dengan politik, bagaimana mengkafir-kafirkan orang lain demi politik, bagaimana tudingan satu dengan yang lain. Seharusnya itu dari tahun ke tahun kita melalui proses politik kita sebagai masyarakat Indonesia semakin hari semakin dewasa, dan mungkin kita menjadi pribadi yang benar-benar nasionalis, yang tidak kita perjuangkan itu, kita benar-benar perjuangkan itu, yang tidak memilih pemimpin yang hanya berdasarkan dari agama, suku tertentu. Ya, setiap orang masing-masing itu konstitusi mendukung hal itu, bahwa setiap orang, agama apapun, suku apapun, yang penting dia warga negara Indonesia, berhak untuk mencalonkan diri, berhak untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini. Ya, semoga kedepannya kita menjadi netizen yang dewasa ya. Jika berbicara soal Pak Ganjar dan Pak Ahok, mungkin itu adalah pasangan yang luar biasa ya. Akan tetapi melihat dari situasi yang pernah kita lewati, pastinya para pemimpin itu melalui begitu banyak pertimbangan. Karena pastinya akan terjadi demo di mana-mana, kekacauan, protes hanya karena suku dan agama seorang Ahok ini. Ya, pasti akan kacau lagi, pasti akan dibawa-bawa lagi soal agama hal ini ya. Semoga kedepannya masyarakat lebih dewasa. Tapi saya percaya sekitar 70% masyarakat Indonesia tidak seperti itu. Hanya mereka saja yang menganggap diri paling suci, paling benar di negara ini, yang mengkafir-kafirkan orang lain ya.
Siapa itu? Kalian paham? Semoga mereka cepat musnah dari muka bumi Indonesia. Oke guys, tapi mau ngapain lagi? Mereka pasti akan ada. Paham-paham seperti itu akan terus bermunculan negeri ini. Kita lawan terus, perjuangkan rasa nasionalisme di negeri ini, menghargai satu dengan yang lain. Kita inilah negara berbineka tunggal ika, yang dimana kita mempunyai perbedaan sangat banyak, tapi dari perbedaan itu justru yang menyatukan kita semua. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky Mumpamit, see you and God bless. Bye guys.